Siapa yang lebih utama antara habaib dan juga ulama yang mengamalkan ilmunya? Jawabannya adalah habaib. Habib lebih utama. Keturunan Nabi SAW walaupun gak punya ilmu, walaupun bodoh, itu lebih utama, lebih layak untuk dimuliakan daripada ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau ada dalam satu majelis, Habib datang, ulama datang, siapa yang lebih didahulukan untuk dimuliakan? Habib. Walaupun Habibnya ini Habib yang gak punya ilmu, walaupun Habibnya ini Habib yang bodoh, lebih layak untuk dihormati, lebih layak untuk dimuliakan daripada ulama yang terkenal, daripada ulama yang hebat, ilmunya tinggi, yang mengamalkan ilmunya. Tidak bisa dibandingkan darah Rasulullah yang ada pada diri habaib dengan apapun. Jadi kesimpulannya apa? Habaib walaupun bodoh lebih mulia, lebih utama daripada ulama yang mengamalkan ilmunya. Demikian, semoga kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, bisa memuliakan habaib seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ingat, muliakan habaib, baru setelah itu muliakan para ulama dan para kiai. Yang lebih utama didahulukan adalah para habaib, baru ulama, baru kiai. Demikian, semoga bermanfaat, dan ini dinukil oleh beliau dalam kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah halaman 197 sampai 198. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam banyak masyarakat beragama, ada satu fenomena yang jarang disadari, tetapi dampaknya sangat dalam. Agama hari ini tidak hanya menjadi sumber nilai, tetapi perlahan berubah menjadi sistem hierarki. Hierarki di sini tidak selalu dibangun oleh kekuasaan negara, oleh senjata atau oleh uang, tetapi seringkali ia dibangun oleh simbol kesalehan, status genealogis, dan klaim warisan spiritual. Disinilah nasab, yang semula hanyalah penanda asal-usul keluarga, mulai mengambil peran yang jauh melampaui fungsinya. Nasab pada dasarnya adalah informasi sejarah. Ia menjelaskan hubungan biologis dan garis keturunan. Ia netral. Ia tidak berbicara tentang kebenaran, tentang kapasitas berpikir, atau tentang kelayakan memimpin. Namun dalam praktik sosial tertentu, nasab tidak berhenti sebagai informasi. Ia diberi makna tambahan. Ia dinaikkan derajatnya, bukan lagi sebagai identitas, melainkan sebagai otoritas implisit. Dan ketika itu terjadi, agama mulai bergeser dari etika menjadi struktur feodal. Feodalisme spiritual tidak bekerja dengan paksaan terbuka, tetapi ia bekerja dengan kesadaran kolektif yang dibentuk secara perlahan. Orang tidak dipaksa untuk tunduk, mereka dibiasakan untuk menerima, bukan dengan ancaman, tetapi dengan rasa sungkan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan narasi kesakralan. Dalam situasi ini, bertanya dianggap tidak sopan, berpikir kritis dianggap kurang ajar, dan berbeda pandangan diposisikan sebagai pelanggaran moral. Masalahnya bukan terletak pada penghormatan. Penghormatan adalah bagian dari adab sosial. Masalah muncul ketika penghormatan berubah menjadi kekebalan. Kekebalan dari koreksi, kekebalan dari evaluasi, kekebalan dari standar yang berlaku bagi orang lain. Di titik inilah nasab tidak lagi menjadi kehormatan, melainkan alat legitimasi sosial. Feodalisme spiritual menciptakan asumsi diam-diam yang sangat berbahaya, bahwa garis keturunan tertentu memiliki posisi kebenaran yang lebih tinggi sejak awal. Akibatnya kualitas argumen tidak lagi menjadi ukuran, metode tidak lagi diperiksa, konsistensi logika menjadi urusan sekunder, dan yang utama adalah siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Ketika ini terjadi, ruang keilmuan berubah menjadi ruang stratifikasi. Padahal jika ditelusuri secara jujur, tradisi Islam tidak pernah dibangun di atas logika semacam itu. Sejarah keilmuan Islam penuh dengan perdebatan keras,
perbedaan tajam, dan kritik terbuka. Artinya yang dihormati itu bukan karena asal-usulnya, melainkan karena ketajaman ilmunya dan kedalaman akhlaknya. Nasab memang harus dihargai, tetapi ia tidak pernah dijadikan kunci kebenaran. Feodalisme spiritual juga menjelaskan mengapa diskusi ilmiah sering ditolak secara emosional. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan sekedar pendapat, melainkan posisi simbolik. Bukan hanya klaim yang diuji, tetapi struktur penghormatan yang sudah mapan. Maka wajar jika reaksi yang muncul bukan argumen, melainkan pengalihan pembahasan, stigma, delegitimasi, bahkan tuduhan moral. Itu bukan tanda kekuatan, itu tanda ketergantungan pada simbol. Yang paling merugikan dari feodalisme spiritual adalah dampaknya pada umat. Umat tidak lagi diajak untuk bertumbuh dalam pemahaman. Mereka diajari untuk patuh tanpa proses berpikir. Ketika kepatuhan menggantikan pemahaman, agama kehilangan fungsi pencerahannya. Yang tersisa hanyalah loyalitas, bukan kesadaran. Mengkritik feodalisme spiritual bukan berarti menolak tradisi, bukan pula merendahkan siapapun. Justru kritik ini lahir dari keinginan menjaga agama agar tidak berubah menjadi sistem kelas yang dibungkus dengan kesalehan. Nasab tetap layak dihormati sebagai bagian dari sejarah, tetapi ia tidak boleh digunakan untuk mengunci diskusi atau membekukan nalar. Karena agama yang sehat adalah agama yang memberi ruang bagi akal untuk bekerja. Jika nasab dijadikan sumber otoritas absolut, maka ilmu akan selalu berada di posisi tunduk. Dan ketika ilmu tunduk pada status, yang lahir bukan peradaban, melainkan stagnasi yang disakralkan, maka sikap yang paling adil adalah menempatkan semuanya pada porsinya. Hormati nasab sebagai identitas, nilai otoritas melalui kapasitas, uji klaim melalui metode, dan jaga adab tanpa mematikan akal. Disitulah agama tetap hidup sebagai sumber etika, bukan sebagai alat dominasi simbolik. Feodalisme spiritual bukan tanda kuatnya agama, tetapi justru tanda ketakutan untuk diuji. Dan agama yang tidak berani diuji, perlahan akan kehilangan daya untuk membimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.